Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Jangan lupa juga di subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Martial Back chapter 5570. Di sini diceritakan menurut pendapat Ouyang Lee, perubahan tak terduga di medan perang tambahan kemungkinan besar terkait dengan Qiangsang. Bukannya ini belum pernah terjadi sebelumnya. Qiangsang diam-diam menyelinap ke medan pertempuran domain besar dan kemudian tiba-tiba menyerang, membunuh penguasa wilayah dan menyebabkan kekacauan besar. Ada beberapa master puncak Orde ke-8 seperti Qiangsang dan divisi Markat Pusat. Mereka bukan milik Great Domain Battle Fleet, tetapi mereka bisa muncul kapan saja dan menyulitkan klan tinta. Selama bertahun-tahun, berkat para master Orde ke-8 puncak inilah mereka mampu mempertahankan garis depan dari berbagai domain pada saat-saat kritis. Tanpa bantuan mereka, setidaknya 2 atau 3 dari selusin medan pertempuran domain besar akan hilang. Tapi segera Ouyang Lee menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar, bahkan kepala besar Qiang seharusnya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Dari awal hingga akhir, berita kematian 4 penguasa wilayah telah menyebar dan hanya ada 5 penguasa wilayah di medan perang. Sepertinya mereka akan menangkap mereka semua. Dia telah bekerja dengan Qiangsang selama bertahun-tahun, jadi dia sangat menyadari kemampuan Qiangsang dan tidak percaya bahwa Qiangsang memiliki kekuatan untuk membunuh 4 penguasa wilayah berturut-turut. Bahkan jika dia mendapat bantuan dari penguasa wilayah Orde ke-8 lainnya, ini masih merupakan tugas yang mustahil. Begitu dia selesai berbicara, suara Rodwiyah kelima jatuh terdengar. Ouyang Lee tertegun sejenak sebelum menyeringai lebar. Hebat, sekarang penguasa wilayah di sisi lain telah sepenuhnya dimusnahkan. Medan perang tambahan itu harus sepenuhnya dihancurkan oleh tentara Nether misterius. Komandan resimen sudah kembali. Fei Yongze tiba-tiba melirik Wei Chuyang. Qiangsang tidak memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak dapat mencapai prestasi ini. Di seluruh Orde ke-8 ras manusia hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini, Komandan Resimen Tentara Nether misterius Yang Kai. Terakhir kali dia muncul di wilayah Nether misterius, dia telah membunuh 3 penguasa wilayah sendirian. Kali ini dengan bantuan Orde ke-8 ras manusia bukan tidak mungkin untuk membunuh 5 orang. Kata-kata ini mewujudkan semua master Orde ke-8 yang hadir. Komandan resimen telah kembali. Bukankah komandan resimen terjebak di wilayah kerinduan? Bagaimana dia kembali? Di sana jutaan pasukan klan tinta telah menutup gerbang domain dan ada juga banyak penguasa wilayah yang menjaganya. Tidak peduli seberapa kuat Yang Kai, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari pengepungan ini. Segera setelah bertanya dengan cemas kakak senior Wei, apakah komandan resimen benar-benar kembali? Wei Chuyang sedikit mengangguk. Ya, komandan resimen telah kembali. Dia juga bertanggung jawab atas medan perang tambahan. Tidak heran semua orang tiba-tiba mengerti. Mereka mengira bahwa Qiangsang yang membunuh musuh, tetapi sekarang tampaknya bukan Qiangsang tetapi Yang Kai. Bagaimana dia kembali? Apakah dia membunuh jalan keluarnya di wilayah kerinduan? Ouyang Lee bingung ketika dia mendengar bahwa Yang Kai telah terperangkap di wilayah kerinduan. Dia cukup khawatir. Bagaimanapun klan tinta telah mengerahkan kekuatan besar untuk menutup gerbang domain. Yang Kai bertanggung jawab untuk menyelamatkan para kultivator yang terperangkap di wilayah kerinduan, jadi pasti ada banyak kendala. Ouyang Lee takut dia akan menunjukkan belas kasihan dan ingin hidup dan mati dengan para kultivator yang terperangkap. Tetapi siapa yang mengira dia sudah kembali? Ini cukup aneh. Selain itu, kali ini perang wilayah Nether misterius telah dimulai karena berita tentang Yang Kai yang terperangkap di wilayah kerinduan telah menyebar. Sehingga klan tinta tidak takut. Apakah klan tinta tidak tahu bahwa Yang Kai telah melarikan diri? Ouyang Lee bingung. Bukan hanya dia, para master Orde ke-8 lainnya juga memikirkan hal ini. Mereka semua bingung. Wei Chuyang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu bagaimana komandan resimen berhasil melarikan diri. Semua orang dapat menanyakannya sendiri nanti. Mengatakan demikian, dia melihat ke kedalaman kehampaan dan melihat bahwa 5 penguasa wilayah telah jatuh. Medan perang tambahan yang telah menemui jalan buntu selama beberapa dekade telah terbuka celah. Kali ini ras manusia pasti bisa membasmi klan tinta di sana. Untuk wilayah Nether misterius ini adalah kemenangan besar, cukup untuk menginspirasi mereka. Ras manusia saat ini kekurangan kemenangan seperti itu.
Setelah puluhan tahun pertempuran tanpa akhir, apakah itu para petinggi atau berbagai pasukan, semuanya kelelahan secara mental dan fisik, tetapi tidak ada banyak kabar baik dari berbagai medan perang, sehingga mustahil bagi mereka untuk menang. Tapi sekarang ada harapan. Pada saat yang sama, banyak penguasa wilayah klan Tinta juga melihat ke arah medan pertempuran tambahan. Ketika mereka mendengar berita kematian penguasa wilayah kelima, semua penguasa wilayah memasang ekspresi kesal. Selama bertahun-tahun, klan Tinta selalu unggul di medan perang Nether misterius dan tidak menderita kerugian apapun. Tetapi sejak Yangkei memasuki medan perang Nether misterius, klan Tinta telah menderita 2 kekalahan berturut-turut. Pertama kali dia telah membunuh 3 penguasa wilayah dan kali ini 5 dari mereka telah mati. Tetapi bahkan sekarang klan Tinta masih tidak tahu apa yang terjadi di pihak mereka. Tuan wilayah, seorang tuan feodal buru-buru datang untuk menyambutnya dengan ekspresi panik di wajahnya. Itu adalah orang yang dikirim oleh Sig Arms untuk menanyakan berita itu. Dengan bantuan sarang tinta, berita tentang seluruh wilayah Nether misterius dapat dengan cepat menyebar. Tuan feodal bergegas ke 6 lengan dan 6 lengan bertanya dengan suara berat, "Bagaimana situasi di sana? Apakah Qiang San ada di sini?" Wajah Tuan feodal menunjukkan sedikit ketakutan saat dia melaporkan bukan Qiang San, manusia bernama Yangkei yang muncul. Salah satu tuan feodal melihatnya tiba-tiba bergegas keluar dan membunuh beberapa tuan wilayah. Apa? Para penguasa wilayah terkejut. Sig Arms juga memasang ekspresi serius. Yangkei, apakah mereka melihatnya dengan jelas? Tuan feodal menjawab, berita dari pihak lain mengatakan demikian. Mustahil. Salah satu penguasa wilayah menggelengkan kepalanya dengan kuat. Di pihak wilayah kerinduan, Monaye mengirim kabar bahwa Yangkei masih terperangkap di wilayah kerinduan dan belum menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Jadi bagaimana mungkin dia muncul di sini? Para penguasa wilayah lainnya juga merasa bahwa ini tidak mungkin. Bahkan jika Yangkei mampu membunuh jalan keluar dari wilayah kerinduan, itu tidak akan cukup waktu baginya untuk kembali ke wilayah Nether misterius. Semua orang merasa bahwa informasi dari medan perang tambahan itu salah. Selidiki lagi, juga kirim pesan ke wilayah kerinduan untuk menanyakan tentang situasi di sisi Monaye. Meskipun pria 6 lengan dengan mempercayainya, masalah ini terlalu penting, jadi dia harus bertindak hati-hati. Tuan feodal menerima perintah dan buru-buru terbang menuju base camp klan Tinta. Di sana ada sarang tinta tingkat penguasa wilayah yang bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Tuan, bagaimana kalau saya pergi melihat secara pribadi? Salah satu penguasa wilayah bertanya. Sig Arms merundingkan sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Tempat itu telah jatuh ke tangan musuh. Tidak ada gunanya pergi ke sana sekarang. Kemungkinan besar kamu akan jatuh ke dalam penyergapan ras manusia. Kembalilah dan istirahatlah.